Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabar nih? teman-teman? Gimana awal kabarnya? Alhamdulillah. Selama perkuliahan gimana aja nih selama perkuliahan online? Jenuh nggak sih online terus gini? Ya. Jenuh banget. Tapi walaupun jenuh juga kita tetap harus semangat ya untuk menjalaninya. Iya, harus terus semangat. Oke, mungkin vaksin udah datang kok. Vaksin ya. Oke, mungkin untuk membahas selanjutnya mungkin kita bisa kenalan dulu nih ke teman-teman yang lain. Oke, coba perkenalan diri dulu ya. Nama aku Anwar Maulana Sidik, biasa dipanggil Anwar, dan juga nama aku Novira Indah Triana, biasa dipanggil Vira. Nama aku Amalia Susulanjari, biasa dipanggil Lia. Oke, Lia dan Novira, dan Vira ya. Nah, oke, kita sebenarnya mau bahas apa nih kita bertiga? Hubungan antara Indonesia sama hubungan Tiongkok nggak sih? Oke, mengenai tentang hubungan Indonesia dan Tiongkok. Kayak menarik ya. Ekonominya. Di sektor ekonomi. Iya, sektor ekonomi. Ini menarik ya mengenai hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Apalagi kalau kita lihat ya sebenarnya liku hubungan antara Indonesia dan Tiongkok itu nggak mulus gitu, nggak mulus-mulus aja, tapi ada namanya hambatan-hambatannya juga nih. Ini bisa kita bahas nih. Nah kira-kira mungkin sebelum kita bahas yang lebih detailnya, mungkin dari Amalia atau Vira mau menjelaskan itu gimana sih proses antara hubungan Tiongkok dengan Indonesia? Gimana tuh kira-kira? Ada yang mau duluan? Siapa nih? Vira mungkin mau jelasin tentang dulu gimana Indonesia pertama kali sama Tiongkok bekerja sama. Ya, jadi Indonesia sama Cina itu hubungannya udah lama banget ya. Udah dari tahun 1950 ya. Kan kemerdekaan Cina itu tahun 1949. Terus ya dari situ Cina udah berhubungan sama Indonesia tahun 1950 itu. Terus hubungannya itu baik sih, terus tapi pernah membeku pas tahunnya Soeharto itu. Mungkin ada yang tahu kenapa membekunya? Iya, dulu waktu pas masa Presiden Soeharto emang sempat ya hubungan antara Indonesia dan Cina itu membeku karena sejarah kelam Indonesia waktu Mas Presiden Soekarno kan pernah ada pembantaian G30 SPKI ya, pembantaian tragedi G30 SPKI yang bikin orang-orang Indonesia trauma sama komunisme, sehingga pada masa pemerintahan Soeharto bersikeras untuk menghilangkan jejak komunisme di Indonesia. Oke, berarti sebenarnya masalah hubungan Indonesia dengan China itu dimulai pada 1950 ya? Atau tepatnya mungkin pada 13 April 1950 yang dimana tahun 2020 ini sebagai 70 tahun ya, 70 tahun hubungan antara Indonesia dan China. Anniversary ya. Wah, udah lama banget ya. Udah lama banget ya. 70 tahun. 70 tahun. Kalau misalnya 70 tahun kalau manusia mungkin udah kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Iya, udah tua. Oke, nah terus melanjut padahal hubungan Indonesia dan China itu yang menariknya tadi disebutkan sama Novira itu katanya di awal kemerdekaannya Tiongkok ya, di mana awal kemerdekaan Tiongkok itu di 1 Oktober 1949. Nah, jadi ibaratnya kayaknya Indonesia dahulu yang merdeka baru China dulu. Nah, kayak gitu kan. Nah, di 1 Oktober jadi beberapa bulan kemudiannya pada 13 April Indonesia mengakui bahwasanya China mengakui
proklamasinya dari China itu sendiri. Waktu itu kalau nggak salah Mao Zedong ya untuk apa namanya yang memproklamirkan kemerdekaannya ya untuk China Iya sendiri. benar. Benar Om Zedong. Di masa Mao Zedong ya. Oke, tadi mulai tertarik ya kayak ibarat tadi Vira sama Lia itu mengucapkan bahwasanya sempat terhambat. Kira-kira terhambatnya itu tadi disebutkan bahwasanya karena masalah mungkin bisa dibilang pergantian presiden kita juga Soekarno dan Soeharto menuju ke Soeharto, dan juga di mana presiden kedua kita itu Soeharto merasa ideologi komunis ya, lebih tanda kutipnya ya, ideologi komunis itu sebagai ancaman. Nah, kira-kira kenapa sih untuk itu bisa menjadi ancaman menurut Soeharto nih? Gimana nih menurut teman-teman? Iya, karena dulu kan Indonesia punya sejarah kelam sama komunisme ya. Waktu masa pemerintahannya Presiden Soekarno, dulu pernah ada gerakan G30 SPKI yang bikin banyak masyarakat Indonesia trauma. Makanya waktu pas Presiden Soeharto jadi presiden, dia berusaha untuk menghilangkan jejak komunisme. Bahkan ya, buku-buku teori komunisme pun dilarang beredar pada waktu itu. Sampai dilarang beredar ya? Iya, sembarang beredar waktu itu. Bahkan sekarang juga mungkin agak sedikit sensitif ya kalau seandainya buku-buku mengenai Marxisme dan komunisme bahkan hanya bisa diakses di dunia pendidikan. Kalau nggak salah tuh sekitar tahun 2019 kemarin itu juga sempat ada kayak mereka tuh ada salah satu pemuda gitu kan, mereka lagi bikin bazar kecil-kecilan gitu kan untuk memamerkan buku, dan kebetulan di sana ada namanya buku Marxisme dan komunisme gitu kan, itu disidap sama polisi kalau nggak salah. Itu saking di kita juga tidak bisa jadi tidak terlalu menerima mengenai komunisme itu sendiri. Mungkin iya. Mungkin menurut bahkan traumanya sampai sekarang masih kerasa ya. Jadi setiap kita ngomong komunisme sama orang-orang tua kita atau siapapun yang udah umur tua gitu, pasti mereka kayak wah ini takut gitu. Iya kan, kayak takut gitu. Padahal sebenarnya ideologi ini nggak salah, cuman cara ideologi ini dulu datang ke Indonesia itu yang salah. Kalau menurut aku ya. Ya, salah. Menarik ya, nggak salah ya. Menurut Amalia atau Vira nih, kira-kira mengenai ideologi ya, kira-kira kan tadi disebutkan kayak misalnya ideologi ini tuh nggak salah karena cara masukin yang salah. Kira-kira yang bagian apa nih yang salahnya? Mungkin ada yang mau menjelaskan gitu. Gimana, Mal? Oke, mungkin ibaratnya kayak aku juga sepakat sih mengenai tentang mengenai ideologi komunisme juga sendiri ya. Karena kalau kita kembali lagi kita melihat ya bahwasanya kita sebenarnya udah punya ideologi namanya Pancasila ya kan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kedua itu kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima apa nih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila ya, kalau kelima pilarnya ini menjadikan ideologi negara kita. Jadi mungkin kita ibaratnya husnuzon ya sama Pak Soeharto, ibaratnya kayak misalkan karena ingin mempertahankan mengenai ideologi Pancasila kita itu sendiri, sehingga benar-benar ada ideologi lain itu bisa jadi sedikit diperjuangkan, ibaratnya ideologi kayak gitu ya. Apalagi mengenai adanya tadi G30 SPKI. Oke, mungkin mengenai tentang hal ini kita lanjut lagi nih. Kira-kira kan tadi kan udah sempat membuku nih, kira-kira kok bisa ya sekarang hubungan dagangnya sudah mulai membaik nih, kira-kira itu kenapa? Atau mungkin misalkan bisa disebut dalam segi apa aja nih kira-kira udah mulai membaik gitu kan, kayak apakah ada investasi dari China kah atau Indonesia atau sebaliknya kah,
atau bagaimana nih menurut Alia dan juga Vira? Mungkin Amal dulu deh. Ya kalau sama udah membaik ya kondisinya hubungan antara Indonesia sama Cina, karena kan Cina sendiri juga lebih terbuka dibanding waktu masanya Mao Zedong itu kan Cina tertutup karena mereka berpikir kita itu nggak perlu membuka diri sama luar karena bisa ngehancurin negara kita sendiri gitu kan prinsipnya Mao pada waktu itu. Makanya mereka menutup jaringan-jaringan dari luar. Tapi kan sekarang kan udah terbuka kan, udah pas masa Deng Xiaoping itu udah mulai membuka diri. Iya, mulai bener banget apa yang dikatain sama Amal. Pas zaman Deng Xiaoping, si Cina mulai membuka hubungan dengan banyak negara, mulai melakukan investasi, terus perdagangan di luar, terus ya mulai perekonomiannya mulai tumbuh berkembang dengan pesat gitu. Iya. Gimana Mbak Lia? Baru-baru ini juga kan ada 8 MOU yang ditandatangani Cina sama Indonesia kan tentang nota kesepahaman kerja sama. Mungkin ada yang mau ngebahas? Mungkin boleh dibacain aja. Mungkin boleh dibahas ya. Oke, boleh, siapa tuh? Ayo kita bahas dikit-dikit dulu aja, kita mulai pelan-pelan dulu aja ya, mau gimana tuh. Tapi menarik ya mengenai tadi ya, dari peralihan dari presidennya Mao Zedong menuju ke Deng Xiaoping, yang dimana kalau nggak salah sependek pengetahuan aku ya, di situ juga masa peralihan untuk terbuka itu sebenarnya ada namanya kasus Tiananmen ya, pada tahun 1989. Nah, hal ini juga kan karena si China-nya juga memang sangat otoriter ya. Dia itu sangat otoriter banget. Jadi sehingga rakyatnya itu tidak semuanya tunduk, tidak semuanya tunduk kepada pemerintah, sehingga ada namanya gejolak di pemerintah. Kalau misalnya kalau kita lihat itu kayak ibaratnya kayak di Soeharto kali ya. Pas zamannya Soeharto, zamannya reformasi itu kan ibaratnya para mahasiswa itu pada ibaratnya menuntut perubahan lah ibaratnya dari gaya pemimpinan otoriter menuju ke yang demokrasi. Nah mungkin dari hal ini juga dari Tiananmen itu udah mulai memicu dari adanya keterbukaan dari Tiongkok itu sendiri. Menarik ya, keterbukaan ya, karena setahu aku juga di masanya Deng Xiaoping itu juga dia berpendapat bahwasanya komunis itu boleh, ideologi komunis itu boleh, cuman untuk perdagangan dan sebagainya itu kalau bisa untuk diliberalisasikan gitu. Jadi tidak hanya sebatas hanya untuk kayak komunis banget gitu, kayak harus tertutup banget gitu. Jadi harus ada hal itu untuk kepentingan sebenarnya domestiknya itu sendiri. Oke, mungkin tadi menarik ya. Baik lagi mengenai kayak misalkan tadi investasi apa, kira-kira siapa nih, Novira atau Lia mungkin mau menjelaskan mengenai investasi apa aja yang dilakukan di Indonesia dan China? Ya, gimana? Amal? Kalau investasi mungkin kayak 8 MOU yang tertangani sama mereka tahun 2015 itu kali ya, untuk investasi. Gimana tuh? Kayak mungkin kerja sama proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, atau kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional LRT, atau mungkin kerjasama antariksa juga ya. Oh, bahkan sampai kerjasama antariksa. Ya, saya juga ini ada ya antariksanya ya. Serem. Tapi ini menarik ya antariksa. Kok jarang dengar gitu ya Indonesia kerjasama antariksanya gitu. Jarang dengar. Aku juga sebenarnya untuk kerjasama di 8 tadi ya yang tadi kamu udah sebutin, aku yang lebih dengarnya itu mengenai tentang kereta api cepat Jakarta-Bandung. Iya. Kalau nggak salah tuh di Jakarta-Bandung itu udah mulai progresnya udah mulai ongoing gitu.
udah mulai dilaksanakan. Oh, Iya. Udah jadi malah. udah jadi malah ya. Udah jadi. Dan bisa dimanfaatkan sama warga Bandung dan Jakarta gitu. Kira-kira Kayaknya belum pernah nyoba main-main dulu ke Bandung tuh. Jakarta. Sama Jakarta. Jakarta, ya. Nah, kira-kira hal ini apa yang tadi kesepakatan tadi kira-kira menguntungkan nggak sih? Ini tuh menguntungkan hanya bagi Indonesia kah atau bagi China itu sendiri? Gimana menurut Vira dan Lia? Sebelum jawab itu aku mau nanya dulu sama Anwar. Menurut Gimana Anwar, tuh? apa namanya investasi Jakarta, kereta api Jakarta Bandung ini ada masalah nggak sih atau gimana? Apa berjalan dengan baik kah atau gimana? Menurut Anwar gimana? Mungkin ya apa namanya sependek pengetahuan aku ya. Apa namanya kalau misalkan untuk hambatannya mungkin ada ya. Kayak misalkan untuk mencari apa ya bisa dibilang vendor ya atau mungkin kayak kontraktornya loh. Kayak misalkan kontraktornya itu siapa. Karena kan kalau untuk masalah proyek-proyek kayak gini kan harus di-share ya. Kayak ibaratnya harus ada namanya melalui pelelangan. Nah, itu kan mulai dilakukan pelelangan juga dan sebagainya. Untuk sejauh ini menurut aku udah baik sih untuk progresnya untuk Jakarta Cepat Bandung ini. Karena kita tahu tadi kan kata Novira tadi udah progres itu udah bagus gitu, bahkan udah jadi gitu. Soalnya aku juga jujur ya untuk masalah Jakarta Bandung ini setuju. Karena gini loh, kalau kita ketahui bahwasanya kita mau ke Jakarta dan Bandung itu mungkin menempuh 3 jam gitu ya. Tapi kan karena adanya kereta api ini bisa dipangkas waktunya jadi sedemikian rupa ya. Karena kalau kita ketahui itu tuh kalau kita ke Jakarta itu dari Bandung misalkan itu nggak hanya nggak hanya 3 jam aja itu kan belum tentu pasti di sana itu ada macet. Karena kita tahu ya macet di Jakarta tuh macet banget. Iya makanya karena macet banget. Pegan kalau macet. Bener. Iya, bahkan ngawur-ngawur juga itu kendaraannya di Jakarta itu saking macetnya. Jadi pada ngawur nyetirnya. Makanya daripada macet, terus kalau misalkan orang mau buru-buru misalkan kan, kayak misalkan mau buru-buru urusan bisnis atau urusan mungkin yang dari Bandung sekolahnya di Jakarta mungkin kan buru-buru, kesian gitu kan kalau macet. Makanya aku setuju sih ya dengan adanya progres kereta cepat Jakarta dan Bandung. Nah kalau menurut Lia sendiri, Vira sendiri gimana tuh? Aku juga setuju sih. Jadi kayak Indonesia lebih mulai maju lah, infrastrukturnya lebih bagus. Kayak gitu. Pokoknya mulai banyak infrastruktur yang bangunan yang bagus-bagus di Indonesia. Iya. Gimana Lia? Iya, aku juga setuju sih. Emang kayak Anwar tadi bilang emang itu butuh lah buat Jakarta yang macet. Jakarta dan Bandung macet. Macet. Kira-kira nih ada lagi nggak sih kayak hubungan dagang ya atau hubungan investasi atau di bagian sektor ekonomi yang menurut Vira dan juga Lia yang menarik gitu? Ada lagi mungkin? Udah sih. Atau misalkan yang diuntungkan tuh siapa nih? Indonesia kah atau sebenarnya dua-duanya diuntungkan? Menurutku dua-duanya diuntungkan sih, Indonesia maupun Cina. Tapi ya kan tadi udah dibalikin lagi kan, Cina dan Indonesia udah lama, jadi Cina ini udah sering bantu Indonesia tuh ke bantu infrastruktur dan lain-lainnya gitu. Terus mungkin Indonesia ya gitu pokoknya. Oh ya, Vira mau nanya deh, kan tadi kamu bilang kalau keduanya tuh sama-sama diuntungkan. Tapi kamu pernah mikir nggak sih kok Indonesia tuh karena banyak beli dari Cina, terus kok utangnya jadi banyak gitu Indonesia? Pernah nggak sih kamu kepikiran kayak gitu?
Mungkin Anwar dulu. Ya, Anwar mungkin bisa. Oke, kalau menurut aku ya sebenarnya bisa dikatakan memang kedua hubungan ini saling menguntungkan. Tapi di satu sisi menurut aku yang paling diuntungkan adalah China-nya itu sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat ya, ibaratnya Indonesia itu seakan-akan udah mau berkutik gitu, ibaratnya dengan permasalahan ini. Kayak misalnya kalau ada konflik seperti di Laut Cina Selatan, Indonesia tuh lebih kayak mau cari aman. Terus juga kayak misalkan lebih banyak investasi ataupun impor perdagangan pun kebanyakan itu dari China, bukan Indonesia ke China. Bahkan utang-utang pun kayak yang sering diobrolin sama beberapa pakar politik gitu misalkan. Itu kan sampai dipermasalahin ya mengenai utang-utang ya, karena bagaimanapun hutang kan pasti harus dibayar. Ya mungkin kalau judulnya hibah gitu kan aman gitu ya, kalau hutang kan harus dibayar. Jadi sehingga hal ini juga tentunya membuat bisa jadi merugikan Indonesia apabila Indonesia tidak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ya, kalau seandainya Indonesia bisa memanfaatkan atau menegosiasikan kembali terhadap hubungannya dengan China, soalnya menurut aku itu dari beberapa bahan bacaan yang aku lihat, sebenarnya China loh yang butuh Indonesia, bukan Indonesia yang sangat butuh kepada China. Karena gini. Karena gimana Vira dulu deh, nggak apa-apa Vira dulu. Iya, menurutku iya sih benar. Cina itu yang membutuhkan Indonesia, karena kita ngeliat sendiri kan bahwa Indonesia itu posisinya tuh strategis banget kan. Jadi kayak di sana tuh banyak kayak sumber daya alam, terus ya banyak itulah, maupun di sumber daya yang di darat maupun di laut gitu. Gitu sih. Bener sih, menurut Vira aku juga setuju. Dan juga ditambah lagi sebenarnya China itu dalam melakukan hal politik, hubungan politik dengan luar negerinya, itu tuh mereka itu mementingkan sebuah domestiknya dulu. Jadi apa-apa yang diutamakan itu domestik mereka sendiri. Nah bahkan kalau kita lihat China itu produksi dalam negerinya itu udah banyak kan, jadi sehingga mereka itu membutuhkan namanya liberalisasi perdagangan gitu untuk kayak menampung barang-barang mereka gitu kan ibaratnya, dan mereka tuh biar cuan gitu. Makanya gak habis pikir juga sih kayak barang China gitu kan yang jauh-jauh misalkan kan itu berapa kilometer gitu ya, itu lebih murah daripada barang kita sendiri gitu, ibaratnya yang benar-benar asli buatan Indonesia kalau kita bandingkan gitu kan. Kayak kasus di Krakatau Steel kan, bagaimana besi Indonesia lebih mahal dibandingkan besi dari China yang jauhnya jauh banget. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Soalnya kan padahal kan juga dekat Indonesianya, tapi kok bisa mahal yang dari Cina? Yang pertama memang dari kebutuhan dari China-nya sendiri. Kayak misalkan China itu kan dia udah ibaratnya udah penuh gitu, udah mencukupi nih, misalkan besi-besi mereka itu udah mencukupi ya, jadi overload gitu kan. Nah, karena kebanyakan, pasti kan kebanyakan itu kan pasti butuh butuh dagang lagi gitu, ibaratnya butuh pasar baru. Nah, pasar barunya itu salah satunya itu di Indonesia gitu kan, makanya ke Indonesia. Nah, kenapa bisa murah? Sekarang kita logikanya gini loh, kalau misalkan teman-teman kalau misalkan bajunya kebanyakan gitu kan pasti kan butuh diskon kan, biar mendapatkan pasar baru. Nah kayak gitu. Nah itu logika sederhana. Jadi sehingga karena memang udah butuh nih, udah kayak gak butuh lagi besinya itu misalkan ya. Jadi butuhnya kayak butuh duitnya tuh, butuh cuannya gitu kan. Nah makanya dimurahkan aja gitu. Masalah perihal besi tersebut ke Indonesia misalkan. Dan di Indonesia juga subsidinya masih murah, subsidi untuk kayak misalnya masuk impor besinya itu. Jadi sehingga mengakibatkan di Indonesia sendiri kalah saing. Jadi kalau di Indonesia kan banyak yang harus dikeluarin. Nah kayak misalkan bayar karyawannya, bayar bahan bakunya, bahan operasionalnya dan sebagainya, itu kan bayar semuanya. Sedangkan kalau di China itu semuanya itu udah tercover, udah melebihi batas. Jadi cuman mereka itu yang membayar itu cuman kayak ongkirnya aja gitu kan. Nah, jadi yang dari itu lebih murah sih. Menurut aku kenapa lebih murah ya karena hal itu. Tapi kalau bisa dimanfaatin lagi bahwasanya
China yang membutuhkan, sebenarnya China yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan pasar gitu ya, kalau bisa negosiasi kan. Nah itu bisa menguntungkan Indonesia. Jadi benar-benar kayak pemerintah Indonesia juga butuh namanya kesadaran bahwasanya yang sadar itu adalah sadar bahwasanya China itu yang butuh Indonesia, bukan sebaliknya, bukan Indonesia yang butuh China itu Iya, sendiri. bukan Indonesia yang butuh China. Nah, Karena udah dari dulu kayaknya Mungkin karena dikasih Indonesia- terus. Jadi terlihat siapa Indonesia butuh Cina. Ya nggak sih? Iya. Nah, Indonesia tuh suka di zona nyaman dan udah terlihat di dunia internasional sebagai negara yang jadi penengah, mungkin jadi buat Indonesia tuh payah di negosiasinya mungkin ya. Jadi kayak dia nggak mau negosiasi sama Cina. Padahal sebenarnya kok dia negosiasi sama Cina mungkin bisa dapat untung banyak juga Indonesia. Iya, bisa juga sih. Tapi kira-kira nih menurut Vira dan Lia, selama melakukan hubungan antara Indonesia dan China ini kira-kira ada nggak sih hambatannya? Kayak apa kamu mulus-mulus aja gitu kan? Kayak hubungannya hubungannya Raisa dan Hamis Daud gitu kan, mulus-mulus aja. Apa ada hambatannya gitu kira-kira? Ada nggak sih? Kalau hambatan sih mungkin lebih ke masyarakat Indonesia ya, Waria. Jadi masyarakat Indonesia yang terlalu takut sama komunisme tuh menghambat hubungan Indonesia sama Cina. Iya, aku juga setuju sih. Terus juga kayak masih banyaknya stigma rasisme terhadap keturunan, bahkan ya keturunan China itu sendiri sih, itu masih banyak. Apa? Kayak rasisme gitu, Iya. misalkan seakan-akan tuh yang keturunan China aja, kayak misalkan ya pokoknya kayak masih ada rasis lah terhadap kaum minoritas khususnya China itu sendiri. Jadi kayak gitulah pokoknya, kayak rasisme itu masih ada, jadi kayak menghambat suatu hal kayak gitu. Itu dan juga salah satu tadi juga mengenai yang apa dibilang Lia juga. Kalau menurut Lia nih kira-kira ada nggak sih selain hal itu gitu? Apa ya? Atau Vira Mungkin Vira tahu. Gimana Vira? Kira-kira mungkin? Halo? Atau sedang tidak tersambung? Oh, mungkin sedang tidak tersambung dengan sambungannya ya. Oke, Vira, apakah sudah tersambung? Halo Vira, apakah sudah tersambung? Mungkin ini sinyalnya kali ya. Mungkin memang karena sinyalnya kali ya. Oke, mungkin kita lanjut ya mengenai hambatan ya. Kalau di sini aku juga memandang bahwasanya hambatan kita tuh ada juga ya selain dari hal itu ya, dari kayak stigma masyarakat juga, dan juga mengenai tentang kayak konflik dari China itu sendiri terhadap Indonesia sih. Kayak ibaratnya yang hype banget tuh kan pas lagi masa pandemi ini masalah mengenai laut China Tiongkok gitu, laut Tiongkok Selatan ya, itu tuh kan itu sebenarnya kan kasus lama ya, cuman mungkin di pandemi juga kan jadi mulai hype lagi gitu kan. Nah hal ini juga yang membuat menghalangi gitu antara hubungan Indonesia dan China gitu kan, kali-kaliku. Jadi ibaratnya memanas lagi gitu kan antara hubungan mereka berdua. Nah makanya, tapi kalau aku lihat untuk ini sih sebenarnya kita udah main jalur aman sih, ibaratnya kayak tidak mencoba melakukan kayak misalkan menambah panasnya itu kembali. Jadi ibaratnya kita itu udah melakukan jalur diplomasi. Bahkan China juga kan mengatakan bahwasanya Indonesia benar-benar sahabat China gitu kan. Jadi ibaratnya konflik itu dilakukan ataupun dipecahkan dengan melalui diplomasi. Mungkin memang kalau kita lihat lagi mungkin masih sempat terjadi ya beberapa kali. Cuman sekarang mungkin kalau untuk hal tersebut sudah ada sedikit jarang ya. Berbeda sama yang pas lagi masa awal sekitar bulan sekitar Maret ya kalau aku nggak salah, itu kan hype banget masalah Tiongkok Cina Selatan. Itu kan menambah kembali stigma terhadap masyarakat.
apalagi mengenai kayak kasus kembali tuh kayak tenaga kerja asing China terhadap masuknya tenaga kerja asing China ke Indonesia itu kan kayak menimbulkan gejolak ya, apalagi di masa pandemi di mana orang-orang pada orang-orang masyarakat kita ya ibaratnya banyak yang sebenarnya membutuhkan pekerjaan gitu kan masa pandemi, jadi kayak hal itu bisa menghambat. Nah kalau menurut Lia sendiri dan Novira nih gimana gitu, apa sih yang menghambat antara hubungan kedua ini? Tadi kayaknya udah cukup deh dibilang sama Anwar. Mungkin karena banyak yang banyak yang datang orang Cina datang ke Indonesia, jadi kayak pekerja Cina di Indonesia yang membuat orang-orang Indonesia kayak gimana gitu. Atau mungkin dari Lia mungkin? Apa ya? Atau mungkin gini, gimana hubungan ke depan Indonesia sama Cina tuh bisa kayak gimana? Halo? Kira-kira nggak menurut tadi kayak pertanyaan dari Vira, kira-kira menurut Lia dan Novira ya hubungan Indonesia dan China ke depan itu tetap bakal ada ataupun tetap bakal harmonis atau bakal kayak membeku pas zamannya Pak Soeharto gitu? Apa bakal harmonis aja untuk masa tahun ke depan? Gimana tuh menurut Lia dan Novira? Kalau feeling aku sih kayaknya membeku lagi deh. Kalau feeling aku ya. Kenapa gitu? Gimana ya? Soalnya Indonesia sendiri tuh terlalu terbuka sama Cina dan kayak oke-oke aja. Misalkan Indonesia tuh jadi rugi karena Cina tuh oke-oke aja si Indonesianya ini. Jadi mungkin lama-lama bisa ada konflik juga sih. Mungkin. Kalau dari aku, menurutku bagus-bagus aja hubungan Cina sama Indonesia, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Indonesia Cina investasi ke Indonesia, tapi dari Indonesianya sendiri harusnya orang-orang Indonesia kayak jangan terbelenggu oleh investasi Cina ke Indonesia gitu, harus mulai bisa mandiri sendiri lah gitu. Itu poinnya. Iya, itu menurutku. Di suaraku putus-putus nggak kan? Enggak kok, bagus. Menurut Anwar gimana? Ya, kalau menurut aku, karena kita tahu ya hubungan Indonesia dan China itu harmonis banget di zaman Pak Presiden Jokowi gitu. Nah, aku memandangi bahwasanya untuk 5 tahun ke depan ya, masa bakti Pak Presiden kita Pak Jokowi, itu hubungan Indonesia dengan China tetap akan harmonis gitu. Cuman memang yang perlu diperhatikan gitu oleh pemerintah, yang pertama mungkin kayak merubah stigma tersebut ya, ibaratnya bagaimana si pemerintah itu bisa mencoba kayak misalkan bahwasanya ya pokoknya kayak ibaratnya gimana sih caranya merubah stigma negatif antara hubungan Indonesia dan China tersebut gitu. Dan juga pemerintah juga perlu kayak misalkan menegosiasikan kembali bahwasanya Indonesia itu bisa bisa lebih banyak gitu, ibaratnya kedua hubungan ini nggak timpang gitu, ibaratnya nggak hanya China aja yang banyak keuntungan yang dapat cuannya ibaratnya, tapi Indonesia juga perlu ibaratnya mendapatkan keuntungan dari kedua hubungan tersebut. Jadi kayak itu yang benar-benar harus diperhatikan lagi oleh pemerintah gitu kalau menurut aku kayak gitu sih. Oke, mungkin karena memang berhubung waktu membatasi ya. Udah selesai ya, cepet ya. Mungkin karena waktu membatasi, kira-kira ada closing statement mungkin nih dari Vira atau Lia gitu kan, closing statementnya gimana? Kayaknya udah cukup deh closingnya. Closing lagi. Nggak apa, mungkin kayak menyimpulkan atau gimana gitu mungkin. Lia dulu, boleh? Boleh, Lia.
Oke. Jadi siapa nih? Aku. Boleh kamu. Ya, jadi hubungan diplomasi di sektor ekonomi ya menurutku baik-baik aja. Menurutku ya untuk depannya mungkin lebih kayak orang Indonesia jangan terlalu tergantung lah, mulai jangan terlalu sama Cina aja gitu. Menurutku gitu sih. Jadi lebih jangan ketergantungan banget ya masalah satu negara, karena bagaimanapun politik kita bebas aktif gitu ya. Jadi perlu ada hubungan baru lagi ataupun negosiasi baru lagi sama negara-negara lain juga gitu. Oke, mungkin dari Lia sendiri gimana? Halo Lia, apakah masih tersambung? Oke, mungkin karena memang waktu membatasi juga. Karena mungkin waktu juga membatasi juga, mungkin kita akhiri dulu nih kayaknya nih Vira sama Lia mengenai bincang-bincang sore kita ya, bincang-bincang santai kita gitu kan. Iya benar. Selama ini. Iya benar. Oke, sekian juga dari aku nih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Dan sekian dari aku. Anwar nggak closing. Udah kok, ini lagi closing. Nggak statement pendapat. Tadi udah statement tadi udah. Jadi ya kita akhiri dan kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lia, terima kasih Vira. Iya. Iya.